Om Swastiastu. Selamat siang. Siang. Silakan duduk. Gimana kabar kalian? Baik. Ada yang sakit? Ya. Oke, siapa yang suka bermain game? Oke. Ya. Sepertinya nanti kita akan bermain game ya. Tapi sebelum bermain game, ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Ya, syukurlah. Selanjutnya, hari ini Bapak akan memberikan kalian materi baru. Ya, kemarin kita sudah melakukan penilaian harian. Ya, sekarang kita akan menginjak ke bab baru. Ya, ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Bab baru yaitu perang. Ya, coba angkat tangan. Perang apa? Perang menentang kolonialisme Barat. Oke, perang menentang kolonialisme Barat. Nah, metode untuk pembelajaran hari ini adalah berbasis masalah. Jadi, Bapak akan memberikan kalian masalah dalam pembelajaran. Nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Nah, ini kelompoknya masih random ya. Nah, sekarang Pak akan bagi kelompok dulu supaya kalian tidak duduk, ya ada yang mungkin kenal dekat ya. Jadi sekarang kita random aja semuanya. Siap ya? Siap. Oke, Pak random dengan menggunakan site random group generator. Kita bagi 4 ya. Nah, kelihatan nama-nama kalian? Tim 1 ada Ayu Budiartini, Wayan Andini, silakan. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Sebelum kita mulai, siapa ketua kelasnya? Nah, silakan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo semuanya. Kita berdoa dulu. Oke, baik. Apakah yang kalian ketahui tentang perjuangan rakyat Bali terhadap bangsa Belanda? Ada yang bisa nggak? Oke, Agus ya? Ya, silakan Agus. Bisa menjawab Pak? Ya, silakan. Saya Bali berjuang melawan Belanda pada saat Bali zaman kerajaan. Saya sekilas membaca petisi ini di media sosial. Ya. Bahwa Bali berjuang besar-besaran dengan perang terbuka. Oke, tepuk tangan dulu buat Agus. Ya. Kira-kira ada yang tahu nggak di antara kalian di manakah titik lokasi perjuangan rakyat Bali dalam menghadapi bangsa Belanda? Ayo, siapa yang tahu? Oke, masih di kelompok yang sama. Yang lain ada? Tidak ada? Oke, boleh. Di. Pengetahuan saya pernah mendengar rakyat Bumbung melawan kolonial Belanda. Oke, tepuk tangan dulu buat ini. Kita lanjut. Nah, sebelum Pak lanjutkan, ini ada quotes, ada kata bijak dari seorang pahlawan, ya, perempuan. Beliau tidak asing, namanya adalah siapa? Raden Ajeng Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah di sikapmu sendiri. Yang pertama, kalian harus mengetahui kronologinya. Nanti kronologinya akan kalian ketahui ketika nanti kalian melakukan kegiatan membaca atau literasi. Ya. Kemudian kalian akan menganalisis sosok pahlawan. Nanti setiap perjuangan ada nih pahlawan-pahlawan Bali yang mungkin kalian belum pernah dengar namanya atau sekilas saja. Sekarang nih waktunya kalian untuk benar-benar menganalisis ya, siapa sebenarnya beliau, perjuangan beliau seperti apa. Nanti kita akan analisis supaya kalian tahu nih. Kemudian yang ketiga, mengaitkan nilai-nilai perjuangannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai apa yang dimunculkan? Nilai cinta tanah air,
kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Nah, yang terakhir ini keterampilan. Kalian akan menciptakan sebuah puisi supaya kalian bisa nih mencurahkan semua perasaan, emosi kalian dalam puisi ini. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia itu sebenarnya memberikan warna sejarah di Indonesia. Indonesia yang dulunya hanya muncul kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam, kemudian datangnya bangsa Eropa yang pada akhirnya mewarnai sejarah Indonesia. Ya, jadi sejarah Indonesianya pada akhirnya ada nih masa kolonialisme dan imperialisme, gitu. Oke, nama gamenya adalah Scavenger Hunt. Jadi ini permainan kalau di Indonesia kan berburu harta karun. Oke, ada yang ditanyakan tentang peraturannya? Jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas, silakan semuanya berdiri biar tidak ngantuk. Semua menghadap ke tembok, semuanya. 3, 2, 1, silakan. Yang lainnya stay. Boleh memberikan petunjuk ke yang lainnya.
tahun 1846, Belanda menyerang Buleleng. Pertanyaan? Silakan dipilih. Dalam Perang Jago-Rago untuk Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah dampak dari perjuangan rakyat Buleleng dalam Perang Jago-Rago untuk Indonesia? Jawabannya, perjuangan rakyat Buleleng dalam mempertahankan wilayah kerajaan Buleleng dari kekuasaan Belanda merupakan akar tumbuhnya rasa nasionalisme Indonesia. Tangan dulu. Jadi, kesimpulannya dengan mengetahui kronologi kejadian Perang Jago-Rago, maka sebagai generasi penerus tentunya menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut sebagai tauladan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Usaha dipertahankan dengan 3 kekuatan yang dipimpin oleh Dewa Agung di sekitarnya. Kalau ada pertanyaan, saya berkasi singkat. Mengapa pasukan Kesambel dapat membunuh seorang jenderal besar dari Belanda? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tangan dulu. Jadi berdirinya saya di sini dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembukaan hukum. Kesimpulan yang bisa didapat itu, dengan mengetahui kronologi kejadian pembukaan hukum, kita melihat usaha kerja keras pasukan Hubung dalam memperkuat benteng-bentengnya sehingga melakukan serangan langsung oleh raja dan pengikutnya sampai titik dalam penghabisan. Tangan dulu. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasukan Nabi. Sepanjang hidupnya Raja Baru ke-7 menentang penjajahan Belanda. Tangan. Terakhir Bapak simpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ada yang menyimpulkan terlebih dahulu? Siapa yang menyimpulkan? Silakan. Kesimpulannya dengan mengetahui kronologi tentang perang-perang yang ada di Bali, kita bisa melihat usaha kerja keras pasukan-pasukan Bali dan memperkuat benteng-bentengnya hingga melakukan serangan langsung. Maka sebagai generasi muda patut kita berbangga kepada mereka yang memiliki cinta tanah air yang sangat tinggi. Cinta tanah air ini sangat penting untuk generasi muda. Cinta tanah air itu adalah perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara yang untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala macam bentuk ancaman dan gangguan. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi terdapat nilai kreatif khususnya pada strategi perang yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Jelantik. Itu kesimpulannya Pak. Terakhir ada penugasan individu. Nanti Pak kirim Google Form-nya di WA Group. Di sana kalian kerjakan 10 soal objektif dan ditambah lagi membuat atau menciptakan puisi. Jadi minggu depan kita akan lanjutkan perlawanan di beberapa daerah di luar Bali ya. Silakan ditutup dengan doa dulu. Berdoa mulai. Aturan Pramusanti. Santi, santi, santi.